Sesi bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama gue Bondan di acara COD, Cerita Orang Dalam. Baik, pada segmen kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bu Marhamah atau disebut Ibu Mamen. Ya, betul. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bu? Kalau sekarang ini untuk di BPS lagi ada kegiatan rekrutmen ya. Selain BPS, apa lagi Bu? Saya kader Jumantik juga. Kader Jumantik. Kader Jumantik aktif di BPS, di BPJS. BPJS juga. PSM, ya kan? Di PSM juga, di FKLU juga yang lansia ya, untuk lansia. Di UFKUB juga. UFKUB itu apa Bu? Dia usaha ya, ekonomi ke bawah. Usaha ekonomi ke bawah. Banyak juga ya Bu ya? Ya alhamdulillah lumayan sih ya. Sibuk terus setiap hari berarti dong? Ya sibuk sih sibuk ya, tapi kalau memang kita dibawanya dengan santai, dengan menikmati pekerjaan itu, insya Allah ya enjoy nggak masalah gitu. Kan lagi rame soal BPS Bu. Nah, Ibu ini di BPS ini sebagai apa ya? Kalau di BPS saya merekrut petugas BPS. Karena ini kan BPS. Lagi memang lagi dibutuhkan banyak ya pendataan ini gitu kan, karena ini kan pendataan nasional ya pendataan nasional, memang itu ya diresmikan juga pun kita dari presiden, kita dilepas juga dari ama lurah, etbang, itu ikut campur semua ekstora dari tingkat bawah ya, RT, RW sampai tingkat lurah, etbang itu ikut andil dalam kegiatan ini itu, karena penting ya kegiatan ini untuk data ya, data untuk ke depan gitu kan. Nah, Ibu kan tadi bilang Ibu ini perekrutan juga Bu ya? Iya. Atau yang dibilang kerennya lah koordinator dari Kapuk Muara. Ini Bu, saya mau nanya nih Bu, ada nggak sih persyaratan kriteria warga yang mau gabung di BPS itu? Ada. Apa ijazah aja? Cuman ijazah kok, ijazah KTP aja. Ijazah minimal SMA. SMA, iya. KTP DKI pastinya Bu ya? Ya udah pasti. Sesuai domisili. Betul. Domisili. Kalau memang dia tinggal di sini tapi misalnya udah lama, tapi dia KTP kampung atau apa, memang kalau dia udah lama di sini nggak masalah. Yang penting ada keterangan dari RT setempat. Ini Bu, selain ber-KTP DKI khususnya domisili sama minimal SMA, ada lagi nggak kriteria lain yang bisa direkrut gitu? Ya minimal dia ada pengalaman sedikit lah, misalkan di Udawis atau PKK, itu kan namanya kan dia ibaratnya ada pengalaman lah untuk pendataan ini gitu kan. Minimal ya ijazah SMA, apalagi yang udah pengalaman menguasai wilayah ya. Karena wilayah itu malah lebih bagus lagi. Jadi gitu kan. Yang belum berpengalaman nggak bisa? Bisa. Ada terkecualinya nggak? Nggak ada. Ya ini yang sekarang aja juga memang mereka baru semua ya. Nggak ada yang berpengalaman sama sekali. Banyakan yang baru berarti. Banyakan yang baru untuk sekarang ini gitu. Kalau mengenai fisik? Fisik nggak masalah kalau dia memang bisa dan mampu. Umur masih kayak saya, umurnya kan saya udah 50 ya. Karena saya menguasai wilayah, bisa naik motor, masih bisa lah kita dalam tugas di BPS itu. Enggak, maksud saya fisik itu dalam artian kayak dia, mohon maaf ya, dia punya tato atau mohon maaf difabel, kayak tangannya kurang normal lah. Tato mungkin iya ya. Kemarin ada yang memang mendaftar ada bertato. Kita nggak usah sebutkan namanya ya. Iya. Gitu. Karena tatonya itu terlalu parah juga gitu kan. Karena kan kita mendata ini kan mendatangi rumah kan, door to door itu kan, apalagi di elit gitu kan. Takutnya dengan adanya tato itu kan tahu sendiri ya kan, kalau orang-orang seperti Kianes itu kan dia mah udah hawanya kita yang bener aja, yang nggak ada apa-apanya aja dia takut untuk kita datengin gitu, apalagi seperti itu. Ya minimal ya mulus lah gitu, tidak ada ya tato-tato yang tadi itu. Tapi kalau menurut saya Bu ya, kalau misalkan ini mah asumsi saya aja Bu ya, kalaupun dia bertato, kalau menurut saya bisa aja dia bisa pakai baju tangan panjang ya kan, dan kalaupun dia diterima jangan ditaruh di tempat elit. Ini sih masukan aja dari saya. Jadi biar teman-teman yang lain juga ikut andil lah.
Tapi kemarin ini yang mendaftar itu seluruh badannya, seluruh badan sampai leher sampai kupingnya pun bolong. Nah itu apa bisa kita tutupin dengan tangan panjang dengan ini apa bisa? Itu persyaratannya karena itu. Nah, karena ada di telinganya itu ada bolong yang pakai apa sih namanya anting bolong gitu kan? Piercing. Nah kayak itu, ya itu kan nggak bisa. Walaupun ya ibarat kata ya itu di lingkungan kita. Ya kan kesannya kok petugas seperti itu. Emang nggak ada yang lain. Sedangkan di sini masih banyak yang nganggur, masih ada yang berpendidikan, masih ada yang lebih baik. Kenapa yang nggak ada yang lebih baik kan seperti itu nantinya? Takutnya seperti itu loh. Kita kan menjaga juga gitu kan. Karena kemarin yang daftar itu maaf ya, ya itu seperti yang saya tadi sampai leher, sampai tangan semua sekujur badan. Nah, apa mungkin itu dia pakai tangan panjang bisa? Kan begitu. Topi ditutupin apa mungkin dia harus pakai jilbab? Kita punya ini juga aturan juga. Ada aturan. Iya. Pasti Bu, setiap itu ada sistem ada aturannya gitu. Oh, jadi kalau cuman tato sekedar tato aja mah bisa ya? Bisa, tapi kalau kemarin itu mungkin kalau Anda sendiri menyaksikan atau melihat udah pasti ya kan gitu. Kita kan membawai petugas BPS, mana mungkin kita mempetugaskan seperti itu. Sedangkan yang dari SMA aja di atas ini aja masih ada yang nganggur juga, masih ada yang belum kebagian kayak gitu. Artinya gitu. Kalau masih bisa ditutupin oke lah gitu ya, masih bisa lah. Ya saya pikir pendaftar yang Ibu bilang tadi itu cuma sekedar tato di tangan atau tatonya sedikit gitu. Makanya saya berasumsi seperti itu. Oke. Jadi Ibu kan PML di BPS ya. Itu tugas PML itu apa Bu? Kita mendampingi petugas PPL di lapangan. Mendampingi tugas PPL di lapangan gitu. Kita izin sama tempat wilayah RT, minta stempel sama RW pun kita harus izin. Oke lah kalau RT RW, kalau sekarang ini kan lurah sama Edbang ikut andil. Dia udah menyebarkan info dulu sebelum kita petugas jalan. Ya, paling kita tinggal minta stempel, terus minta mengecek lah keberadaan penduduk di wilayah dia ini masih ada atau sudah pindah begitu. Nah setelah itu baru petugas menyisir wilayah. Nah PML itu tugasnya mendampingi mereka. Gitu. Ngedampingin aja? Iya. Nggak lebih dari ngedampingin? Lebih. Misalkan dia ada kesulitan, kita PML harus laporan kendalanya di mana, kesulitannya di mana. Terus kita juga cross check kerjaan dia. Gitu. Nah, kalau PML yang nggak aktif gimana Bu? Ya itu sebenarnya kena sanksi ya. Kayak gitu. Sanksinya berupa apa Bu? Kalau sanksi sebenarnya nggak apa, ditegur aja lah, ditegur dengan baik-baik kan begitu. Tidak boleh seperti itu sebagai petugas kan begitu. Sanksinya kan mereka kan dibayar kan begitu. Ya namanya orang kerja. Iya harusnya ibaratnya dia profesional lah gitu kayak gitu. Harusnya kan sebelumnya kan kita udah dilatih kan. Udah dilatih terus ada pensiunnya, udah ada peraturannya, udah ada tanda tangan kontrak kan seperti itu. Harusnya dia menyadari lah kan gitu tugas mereka itu apa. Kan per kelompok kan ya Bu ya? Iya. Itu jumlahnya per tim itu berapa? 4. 4 terdiri dari PML 1, sisanya PPL. Ada juga yang ada yang 5. Nah sejauh ini gimana prosesnya? Proses untuk di lapangan ya? Untuk di lapangan. Ya variasi ya, variasi. Ada suka dukanya banyak. Sukanya apa Bu? Ya, saya sukanya paling ya kita kan dulu nih. Kumpul bareng gitu, paling kita berbagi pengalaman. Suka dukanya ya, kalau dukanya itu kalau ya di elit ya, kalau di elit kita berulang kali datang mungkin gitu. Kenapa harus begitu? Ya karena mereka kan orang sibuk, kita datang nggak ada Bu gitu kan, nggak ada orangnya. Adanya pembantu mereka kan nggak berani menerima kita gitu. Apa nggak ditinggalin aja? Apanya namanya kuesioner ya? Oh kuesionernya bisa ditinggal sama pembantu nitip gitu kan. Cuman kan kita lebih aktif lagi, efisien lagi. Ngobrol kan ketemu langsung wawancara langsung lah ya. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu untuk elit nggak masalah lah, kalau memang dia masih mau nerima gitu, mau memberikan jawaban untuk kuesioner itu, dia mau isi gitu ya, itu kita udah bersyukur juga sih gitu. Terus kita kan perlu pendampingan ya, kalau untuk di elit kita perlu pendampingan kayak security gitu kan, karena mereka itu memandang security-nya bukan petugasnya kan begitu ya, oh petugas ini didampinginnya oh security itu berarti bener lah ya gitu. betul, artinya ya berarti ini petugas kan bohong resmi lah, betul, kita nggak bisa sembarangan masuk. Nah sejauh ini Bu
banyak ya Bu ya elit-elit yang nggak mau diwawancara. Banyak yang Tindakan itu menolak, apa ya? ibaratnya menolakkan non Nah, respon ya kan. tindakan seorang PML itu apa? Ya udah kita kan berusaha kan. Kalau udah 2 kali 3 kali kita dia nggak ini menolak, ya udah kita tulis non respon. Tetap kita bikin responder itu. Yang penting kita tahu namanya siapa kayak gitu. Cukup nama dan nomor rumahnya. Nama, nomor rumah aja. Nanti kita langsung foto di rumah tersebut antara PPL dan PML. Jadi untuk bukti kalau di rumah itu non respon atau Walaupun ada orangnya. iya kan dia non respon walaupun ada orangnya gitu kan kita izin. Kadang-kadang nggak ada orangnya, paling ada pembantunya. Tadi pun saya mendampingi ya di Floren itu di ya PIK. Nah, dia ada non respon satu RT itu 17 ya 17 17 orang. warga. Ya memang orangnya ada, cuman kadang-kadang RT-nya ada di luar negeri bosnya. Jadi kan susah untuk ketemunya kan, pembantu mana berani ngisi konsener itu kan gitu. Nah dia kenapa Bu ya? Padahal kan ibu ini kan resmi ya. Kenapa dia itu sampai nggak mau diwawancarain gitu? Dia apalagi dia takut mengenai data ya kan. Karena dia menyangkut datanya, takut disalahgunakan seperti itu. Padahal kan resmi loh dari Betul, pemerintah ini kan ya. betul. Tapi kita juga kadang-kadang saya ini ngedata itu udah sering kali ya di PIK. Tapi seperti itu dia nggak mau ngasih data. Tapi kadang-kadang dia ada juga yang mau ngasih data. Kadang-kadang dia datanya, Bu maaf data saya adanya udah ada di pengelola di RW gitu ya kan. Ibu minta data di sana aja. Kadang-kadang seperti itu. Nggak semuanya sih yang menolak kayak gitu. Nah dari semua itu sebenarnya ini tujuannya BPS itu apa Bu? Tujuannya Targetnya sih, dan tujuannya itu untuk apa? ya kalau untuk ini sih mungkin untuk bantuan ya kan di sini kan ada yang sangat miskin dan miskin kan ada kriterianya Ya, seperti ada. itu ya. Kalau masalah itu mungkin itu yang mengolah kan di sana kan kayak begitu ya. Mungkin ini juga kan mau menjelang pemilu ya, mungkin juga bisa masuk juga untuk di elit kan biar datanya pun ada kan, itu seperti itu kan. Karena ini rektosis kan rekomendasi ini ya, buat perekonomian juga kan begitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau masalah yang intinya sedetil-detilnya itu urusannya yang di atas lah. Saya juga cukup tugas saya sebagai PML mendampingi kan begitu. Oh iya Bu, saya mau tanya agak intim nih Bu. Honor BPS itu dari PML sampai PPL itu atau Koseka ya sekaligus ya. Itu berapa ya Bu ya? Sebenarnya sih UMR ya. UMR untuk yang pokoknya mereka itu di atas 4 juta. Untuk PPL? Ya. PML? Sama, nggak beda jauh. Oh nggak beda jauh, Nggak beda tapi jauh. lebih tinggi PML lah. Iya, Koseka juga sama, nggak beda jauh. Nah target BPS ini sampai tanggal berapa Bu? Sebenarnya tanggal 14 ini ya, kemarin ya seharusnya. Seharusnya kemarin? Seharusnya. Karena data ini masih banyak yang ini, kesulitan-kesulitan di lapangan, ya otomatis kita masih, ya untuk di lapangan mungkin oke lah udah selesai. Jadi tinggal membenahi berkas-berkasnya aja kok. Nah ini kan artinya kan delay ya Bu ya? Kan udah ditargetin harus sampai tanggal 14 kan tadi. Ya ini kenapa bisa delay Bu? Apa gitu yang menyebabkan ini bisa delay? Ya itu ya kendalanya ya itu, apalagi yang elit, terutama yang elit ya kan. Harusnya kita sekali datang juga ternyata kan kita mulur-mulur terus. Udah gitu kan kadang-kadang apalagi yang di Rawa Elok itu kan padat kan. Nah itu gimana ngedatanya Bu kalau di Rawa Elok Bu? Rawa Elok ya pintar-pintar petugas membagi waktunya, PML-nya ini membagi petugasnya ditemuinnya kapan gitu, dia bisanya kapan kan gitu kan. Kita bertanya di tetangga sebelah, misalkan bapak ini lagi kerja misalkan pulangnya jam 5 gitu kan. Nah itu gimana tuh? Nah terus dia kalau hari Sabtu Minggu libur nggak gitu kan. Oh dia liburnya hari Minggu, kita datangin hari Minggu kan begitu. Untuk di elit pun sama, kita harus buat kesepakatan perjanjian dengan RT-nya kan begitu. Nah kalau mereka tetap pada waktu yang udah ditentuin tetap nggak ada gimana itu? Ya udah kita anggap itu non respon kan. Udah, ada konsekuensi nggak Bu? Oh nggak ada, kan itu juga hak mereka juga kan. Kita juga, cuman kan kita paling tolonglah Bu kerjasamanya
paling kita kasih arahan atau ini adalah masukan buat mereka. Ini kan program pemerintah gitu kan. Tolonglah dukung petugas kami ini resmi kan gitu. Dan data ibu atau bapak pun kita rahasiakan kan begitu. Intinya kan seperti itu. Nah, untuk penduduk atau warga-warga yang ngontrak itu tetap kita data. Tetap kita data. Kita kan di sini kan nggak nginin status dia kontrak atau yang punya rumah. Yang penting saat petugas itu datang, mereka ada di situ. Karena kan satu bangunan kan di bawah yang punya bangunan, yang punya rumah biasanya. Nah, yang di atas tuh untuk kontrakannya umpama 4 atau 5 petak itu tetap didata. Tetap didata. Kita tanya dulu, dia di sini menetap atau pulang pergi aja gitu kan. Misalkan kalau dia cuma pulang pergi doang, nggak kita data, nanti dia di datanya di sana kan begitu. Ya karena kan ibu kan tahu sendiri kan di Jakarta kan ini bukan pribumi semua, sebagian besar ini pendatang ya, Bu. Seperti itu. Nah, tujuan yang saya tanya tadi kan tujuan BPS kan untuk mendata buat biar sampai ke pusat dan atau sebagai jembatan lah teman-teman PPL atau PML ini untuk ke pusat. Nah, ini tujuannya untuk apa Bu? Untuk bantuan yang tadi Ibu bilang ya? Ya, kemungkinan itu bisa terjadi gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk ke kriteria warga-warga yang kayak gimana Bu? Yang sangat miskin atau menengah atau gimana? Ya sebenarnya kalau untuk bantuan sih mungkin yang sangat miskin ya kan, karena kita kan ditanya juga waktu kita datang ke RT itu kan kita tanya warga bapak yang sangat miskin siapa aja kan, nanti dia ditanya ini kan begitu. Nah, untuk bantuan Bu, mohon maaf nih saya potong dulu. Untuk bantuan kan Bu, kadang ini RT itu tidak tepat Bu ngebaginya. Kadang nih warga yang sangat miskin justru nggak kebagian, justru warga yang punya ya katakanlah warga yang mampu, justru dia yang malah kebagian. Ya itulah. Saya juga di situ juga banyak ya, bukannya di wilayah kita aja, di wilayah lain pun seperti itu. Kesalahannya dimanapun kita juga nggak tahu ya, karena apa sistem atau bagaimana atau sedangkan petugas BPS kan udah benar ya mendata itu sesuai aturannya. Ya, sesuai pasti. Ya itu yang saya bingung, saya juga mengerti lah itu. Begini ya, Bu, Ibu kan ngedatanya sesuai ya, artinya kan udah pas lah tertuju dengan untuk warga yang sangat miskin itu. Bisa jadi nanti kalau ada bantuan turun, ini si RT ini bisa bermain Bu. Bisa jadi. Nah, kita fair aja ya Bu ya. Kadang yang saya lihat ini RT ini ya membagikan bantuan itu kurang tepat. Ya, Salah satunya yang paling diprioritaskan itu orang-orang terdekat, terutama keluarga. Betul, memang sering terjadi seperti itu. Karena yang kayaknya kalau menyangkut yang begitu kayaknya bukan dari BPS dah datanya. Karena diminta dari RT-nya sendiri. Berarti kan sensus ini percuma dong, sama aja. Sebenarnya. Kalau RT-nya pun ada bermain seperti itu. Ya itulah yang kita tidak mengerti ya kan gitu. Ya mungkin insya Allah ya dengan adanya pendataan ini tidak terjadi seperti itu lagi yang kita harapkan ya. Untuk makanya BPS juga untuk harapan seperti itu, jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan sampai salah sasaran lagi lah, kita yang udah-udah aja. Makanya kan kita pun yang sangat miskin itu kan ada kriteria fotonya. Oh gitu? Ada kriteria foto. Dari apa Bu? WC. Oh dari bangunan lah ya? Lantai ini kita foto 4 sisi ya. Apa aja Bu? WC? Lantai depan rumahnya. Udah itu aja. Nah, itu untuk mungkin dengan itu kan bisa lah. Oh iya ini ada bukti itu memang ini. Oh iya miskin kan begitu. Tapi kalau untuk elit ya nggak usah. Sebenarnya untuk elit sih nggak diprioritaskan. Justru yang di luar elit lah diprioritaskan. Penduduk biasa ya kayak gitu. Karena langit, lantai, untuk kamar mandi itu kan yang bisa menentukan. Ini kan delay Bu ya. Kira-kira ini selesai di tanggal berapa Bu? Insya Allah hari Sabtu ini kita selesai. Sabtu ini selesai. Ya, karena kita terakhir ada pertemuan ya. Pertemuan seluruh. Iya, semua anggota tugas, lah, ya, semua petugas diwajibkan ya. Terus untuk setor dokumen. Makanya teman-teman sekarang ini mengejar yang sisa yang waktu yang ini gitu ya. Jadi semua kayaknya sih alhamdulillah udah ya, sebagian
bahkan udah semua udah bagian udah selesai, cuman tinggal beberapa aja kok yang makanya itu yang udah selesai membantu timnya yang belum selesai. Nah, sejauh ini Bu ya, ada nggak PPL yang dia cuma mendaftarkan diri, tapi dia nggak kerja? Seperti sih sebenarnya kalau sama sekali nggak kerja nggak ada ya. Nah, cuman dia jarang aja mendampingi, itu memang ada. PPL Bu, bukan PML. Oh, PPL. PPL. Ada satu. Yang nggak kerja sama sekali. Ada. Saya nggak perlu sebutkan nama. Nggak perlu sebut nama. Ya, intinya ada. Ada. Nah, ini gimana Bu? Nah, itu nanti kita bikin pernyataan. Kerjaan dia nggak selesai artinya kan? Dia kasihan teman-temannya yang lain. Jadi yang mengerjakan timnya dia kan. Yang mengerjakan tuh timnya dia. Nah, kan terus? dia kerjaan tim. Nah, sedangkan dia kan kerja, alasannya kan kerja nggak bisa kan. Dia cuma datang sekitar 2 kali lah. Ya terjun ke lapangan. Ke lapangan cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Sedangkan itu kan percepatannya. Nah, jadi ya udah yang ngerjain timnya. Yang ngerjain timnya. Dan honornya? Honornya dan itu nanti kita sih udah lapor ya ke atasan ya, nanti mungkin insya Allah kita bikin surat pernyataan bahwa dia nanti kita dari tim ini sepakat untuk dikasih berapa kan begitu. Nanti sisanya honornya dia akan dibagi timnya lagi, yang 4 orang itu, yang 3 orang itu. Oh, artinya dia tetap dapat. Cuman nggak full karena kasihan dong yang timnya itu maksud saya Bu. Jadi nggak full, jadi ada kebijakan dari tim, kebijakan musyawarah kita kan begitu, kesepakatan. Nah, karena kan kalau nggak digituin kasihan yang kerja ini double. Iya, gitu. Aneh Bu, maksud saya gini Bu, kalau memang dia dari awal nggak bisa, dia ngomong lah, kasih kesempatan teman-teman yang lain. Gitu. Awalnya sih dia nggak bekerja gitu. Awalnya belum bekerja begitu ini dia dapat kerjaan kan kayak gitu. Jadi kan kalau ini kan nggak ibaratnya kan cuma musiman kan yang ini. Sedangkan mungkin kalau pekerjaan itu kan dia akan terus ya kan. Kedepannya mungkin dia mikirnya seperti itu. Jadi BPS ini per berapa tahun? Sekali doang. Sekali dalam berapa tahun? Kalau untuk sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sensus penduduk. Kalau sensus penduduk, sensus pertanian, ekonomi juga kan gitu. Nah itu 10 tahun sekali. Kalau yang ini juga sama 10 tahun sekali. Nah itu kan kita tadi udah bahas soal BPS. Nah, Ibu kan tadi aktif di beberapa bagian lah ya di Kelurahan Kapuk Muara khususnya. Nah, Ibu ini salah satu Jumantik juga Bu ya? Iya, Jumantik. Jumantik tadi yang Ibu bilang juga UB atau UB kader BPJS Kesehatan ya? Iya. Sama Emerator UMKM Kelurahan. Iya. Nah, itu yang mau saya tanyain itu Emerator UMKM itu ngapain Bu? Mendata tugas Ibu ini usaha-usaha yang memang benar-benar ada usaha. Yang utama untuk sekarang ini yang ada kiosnya, ada ibarat ada tempatnya gitu. Untuk yang pertama ini yang kita jalanin gitu kan. Ya itu yang ada usaha-usahanya kita datangin, kita data gitu. Karena ini dari Kemensos ya, dari Kementerian Sosial. UMKM ini dari Kementerian Sosial. Nah, itu kan yang ada kios-kios yang Ibu data. Nah, kalau yang nggak ada kios, umpama dia usahanya di rumahan lah, taruhlah dia bikin usahanya depan rumah kecil-kecilan kayak dagang mie ayam atau dagang sosis atau dagang apalah yang dia cuma gelar meja aja, itu Ibu tetap data. Tetap data. Yang kaki 5 tuh kayak di emperan, kayak di waduk gitu kan nggak ada kan. Di pinggir-pinggir jalan lah. Itu baru namanya kaki 5 kan. Itu. Nanti terakhir setelah selesai ini, kalau nasi uduk kayak apa, kalau memang di depan dia itu kita masukin kan gitu. Kan kita ambil fotonya pun posisinya kan kita ambil foto juga. Nah, Ibu data dan tujuan Ibu ngedata itu untuk apa? Kalau data itu sebenarnya kemarin kan banyak salah sasaran ya. Dalam artian salah sasaran apa nih Bu? Banyak yang dapat UMKM tapi tidak ada usaha. Jadi kementerian ini pengen tahu seluruh yang ada di Indonesia ini berapa yang punya usaha. Jadi mereka biar punya data. Oh, kemarin udah sempat ada turun bantuan belum UMKM. Oh iya, yang kan mungkin
udah menyebar kali ya ininya kan, yang ada yang 2.400.000 kan dapatnya kan, nah, seperti itu kan. Oh, jadi itu nggak tepat juga sasarannya, Bu? Ya sekarang bagaimana nggak tepat sasaran, kayak kamu daftar ya kan. Umpamanya saya punya warung, Bu, saya daftar UMKM tapi saya nggak punya warung gitu kan, saya minjem foto doang di Ibu. Nah, itu gimana yang punya warungnya, Bu? Ya Nah, iya. maksud saya yang tadi saya tanyain tuh gitu, Bu. Soal bantuan itu kenapa selalu nggak tepat sasaran gitu? Iya, Jadi kan gini loh, Bu, asumsinya, Bu. Percuma aja kita capek-capek ngedata warga, tapi tetap aja bantuannya ini salah sasaran juga. Ya itulah karena ada oknum juga yang ibaratnya tidak amanah ya, ibaratnya kan seperti itu, nggak memenuhi kriteria ya, karena mau dapat atau bagaimana cara saya juga kan nggak ngerti juga kan ya, seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu, banyak ya yang nggak dagang malah dapet. Yang pengalaman saya ngedata UMKM, Bu katanya data UMKM yang saya yang udah lama buka usaha nggak dapet, malah yang ini. Nah seperti itu keluhan mereka gitu kan. Nah, ini UMKM yang kemarin dapat itu yang apa, Bu? Yang kriterianya yang punya toko atau kaki lima atau yang depan-depan rumahan itu? Kita di sini ngedata seluruh. Enggak, maksud saya yang dapat bantuan itu loh. Oh, kalau yang bantuan yang kemarin sih yang penting judulnya dia punya usaha. Yang judulnya punya usaha aja. Kalau yang kemarin sih. Yang penting judulnya ada udah ada usaha, foto, ada isi formulir yang diajukan, dia isi, ya sudah seperti walaupun itu. Dia cuma sekedar dagang, mohon maaf ya, kayak dagang cilok atau dagang agar yang keliling. Kayaknya enggak deh. Oh, itu enggak Kayaknya termasuk. Kayaknya enggak. Dia kayaknya yang ada itu, ada tempat. Ya kalau memang cilok itu dia pajangnya di depan rumah atau dagangannya itu di depan rumahnya, ya mungkin bisa juga bisa gitu ya. kan. Bisa. Kalau gitu saya besok usaha kayak gitu Bu, biar dapat bantuan, Bu. Janganlah kalau cuman ngaku-ngaku, janganlah kalau kita ya karena punya gimana usaha. Bu ya? Percuma aja kita nggak usaha aja, kita siasatin bisa dapat kok. Ya memang seperti itu, kan? Tapi kalau kita yang punya kesadaran ya. Ya, justru janganlah meniru seperti itu kan yang tidak baik ya. Yang tidak tapi baik banyak keluarga yang nggak sadar Bu ya. Ya betul. Ya itu kesadarannya kurang. Iya, justru kasihan loh yang dia punya usaha udah lama, justru yang harusnya didapat bantuan malah nggak dapat bantuan gitu loh. Ya. Jadi kan sama aja ya, ibu ngedata tong kosong jadinya. Betul. Itu kan sudah terjadi ya. Nah makanya itu itu kan Kemensos itu membuat petugas-petugas UMKM yang benar, yang resmi, yang nanti yang mungkin akan kedepannya tidak terjadi seperti ini. Amin, mudah-mudahan. Ya, jadi mereka punya data, fotonya ada, kan begitu. Nama ini udah masuk ke itu sistem dia, makan begitu. Gini Bu, jadi gini Bu, saya mohon maaf, kan ibu yang ngedata ya. Harusnya ibu lebih tahu kan. Taruhlah ibu ngedata di warga ibu sendiri ya, di tempat ibu sendiri. Harusnya kan ibu tahu nih yang bener yang dagang yang mana, yang nggak dagang yang mana. Betul gitu. Kan? Betul. Atau ibu ngedata di RT lain. Kan yang ibu nggak tahu ya, ibu kan bisa dampingin sama RT-nya. Ini bener kan nih dia punya usaha atau enggak kan gitu. Iya, kan alih-alih aja kan bisa kan kita alibikan. Ya bisa, namanya cuan Bu ya. Betul. Bisa bagi dua ya kan. Betul. Justru yang dapet tuh ya kayak begitu, kokoliknya kayak berdua. Ibaratnya kan seperti itu. Kalau sekarang ini insya Allah sih, kalau saya wilayah sendiri saya paham. Mana yang jualan, mana yang tidak, saya paham. Kalau umpama ibu ngedata di tempat lain yang ibu nggak tahu, ibu bisa minta dampingin sama RT setempat gitu. Iya, betul. Jadi biar nggak salah sasaran. Betul. Kan kalau memang di wilayah lain kan memang kita harus laporan, izin. Nah, seperti itu. Izin SWAN lah, ibarat kata ada pendataan UMKM dari Kementerian Sosial. Tapi tujuannya kita hanya mendata. Jangan berharap ini untuk ntar dapat bantuan. Tidak seperti itu. Kita nggak mau menjanjikan. Sebagai petugas tidak boleh menjanjikan itu, ya kan? Itu kan kita hanya data. Biar kementerian punya data yang sesungguhnya. Yang warung, yang usaha, biar dia punya data yang sesungguhnya, kan begitu. Kalau saya mendata tuh menjelaskan begitu. Ya, kemarin memang sih ada laporan yang memang tidak enak, tapi udahlah itu nggak usah dibahas kan gitu. Nah, di Jumantik ini ibu masih aktif? Masih, insya Allah. Jumantik, Posyandu? Posyandu udah mungkin
nggak pegang lah. Oh, Capek dah. udah kebanyakan Udah, ya, Bu. udah, Hebat, Ibu Mame nih udah. hebat. Oke, Bu, pesan-pesan Bu buat teman-teman PPL nih, Bu. Pesan-pesan saya sih ya untuk PPL ya sama petugas Reksokses ini. Memang saya mohon ya untuk petugas PPL dalam bertugas ini memang mereka itu variasi ya, suka dukanya, kendalanya atau bagaimana itu bervariasi. Cuman saya harap dan saya juga berterima kasih dah pada teman-teman petugas BPS ini, mereka solid kok itu kan, ibaratnya bersemangat dalam mengerjakan Reksoses ini. Ya mudah-mudahan ke depannya untuk petugas BPS lebih baik lagi. Amin, ya, lebih betul, baik betul. lagi. Kesalahan-kesalahan itu wajar lah, Wajar, Bu. kesalahan di lapangan. Manusia, Bu, manusia. Nggak tidak luput dari kesalahan. Betul, Kan betul. kita ada jalan komunikasinya, Betul. ada untuk bermusyawarah kan begitu. Kita kan punya tingkatan-tingkatan ya kan, dari PPL ke PPL ke OSK kan ada lagi atasannya, lagi korcamnya kan begitu. Kalau kita ada kendala, kita rembukan bareng-bareng kan begitu. Kita cari solusi yang terbaik kalau memang kita kendala di lapangan seperti itu. Makanya teman-teman untuk di BPS ini, PPL maupun PML, kalau ada kendala, ada masalah, lapor. Jadi kita bisa mengatasi secepatnya, jangan sampai sudah terjadi baru ada laporan kan seperti itu. Ya ini sih saya juga bersyukur ya sama petugas PML atau PPL-nya, mereka setiap saya kasih instruksi dia langsung menanggapi gitu kan. Jadi ibarat kata kerjaan ini tidak terbengkalai ataupun berjalan dengan baik kan begitu. Walaupun ada kendala-kendala kesalahan itu wajar lah. Kita pun memaklumi itu, semua juga nggak mungkin berjalan dengan mulus. Itu aja mungkin ya, itu aja untuk kedepannya. Kita kan nanti ada proyek baru lagi, inilah buat pelajaran kita, buat pelajaran, buat pengalaman. Oh seperti ini kemarin ini begini, kita harus seperti ini, kita harus bebenah lah ibarat kata, memperbaiki apa yang kemarin salah kan gitu. Kita udah tahu trik-triknya seperti itu, udah menguasai juga seperti apa ini di BPS pendataan seperti ini gitu. Saya berharap dan berterima kasih sama petugas-petugas PPL Kapuk Muara yang sudah baik ya kan di Kapuk Muara itu tugasnya. Mudah-mudahan Reksoses ini berjalan dengan baik dengan harapan kita untuk minggu ini, mudah-mudahan program ini selesai. Harapan kita seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sebagai Bu Marhama mengucapkan banyak terima kasih atas tugas-tugasnya yang udah dibebankan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya buat semua teman-teman BPS. Oke, terima kasih Bu Marhama untuk waktunya. Baik teman-teman, pada segmen kali ini saya tutup aja dengan perbincangan kali ini dengan Ibu Marhama soal BPS ini. Jadi suka dukanya beliau sudah cerita, bagaimana susahnya lah mendata warga-warga elit. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai target sasaran untuk nanti ke depannya. Baik, saya Bondan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.